Seorang kakek pedagang cilok diperlakukan kasar oleh polisi yang mengira ia melanggar aturan, tapi siapa sangka kakek itu ternyata adalah ayah dari seorang komandan TNI yang akan menuntut keadilan. Sebelum mulai, tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Siang itu, matahari menggantung tinggi di langit kota kecil yang terletak di pinggiran Jawa Barat. Udara begitu panas dan menyengat, membuat aspal di jalanan terlihat berkilau karena terpanggang. Kendaraan berlalu lalang dengan suara klakson saling bersahutan. Sementara debu berterbangan setiap kali sepeda motor melintas kencang. Di tengah hiruk-pikuk itu, tampak seorang lelaki tua mendorong sebuah gerobak kayu kecil. Di atas gerobak itu, terdapat tulisan sederhana, "Cilok enak harga bersahabat." Dialah Pak Salim, seorang pedagang cilok keliling yang telah menapaki usianya yang ke-70. Tubuhnya sudah tampak renta, bahunya sedikit membungkuk, dan langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Namun, semangatnya tak pernah padam. Dengan mengenakan topi lusuh dan handuk kecil di leher, ia terus melangkah menyusuri jalan, menyapa siapapun yang lewat dengan senyum ramah. Setiap hari ia mendorong gerobaknya sejauh puluhan kilometer, menjajakan cilok buatannya yang sederhana, tapi nikmat bagi Pak Salim. Hidup adalah tentang bekerja keras dengan jujur, tanpa mengeluh, dan tanpa bergantung pada orang lain. Namun hari itu, tubuhnya terasa jauh lebih lelah dari biasanya. Panas matahari terasa seperti membakar kulitnya, dan tenggorokannya mulai terasa kering. Ia menoleh ke kiri dan kanan mencari tempat untuk sekadar berhenti dan meneguk air, tak jauh dari tempat ia berdiri. Terlihat sebuah warung kecil di pojok pertigaan jalan. Ia pun mendorong gerobaknya perlahan ke sana, memarkirnya di sisi trotoar dengan hati-hati agar tidak menghalangi jalan pejalan kaki. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju warung dan membeli sebotol air mineral dingin. Pak Salim duduk sejenak di bangku kayu di depan warung, mengusap peluh dengan handuk kecil di lehernya. Ia meneguk air perlahan, menikmati setiap tetes yang mengalir di tenggorokannya. Di tengah istirahatnya yang singkat, ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Seorang pria berseragam polisi dengan wajah tegas namun tatapan tajam yang penuh curiga mulai melangkah ke arahnya. Ia mendekat dengan langkah cepat dan sorot mata menilai. Tanpa sapaan, tanpa pertanyaan, polisi itu langsung membentak, "Hei, kamu! Tidak boleh berjualan di sini. Kamu melanggar aturan." Suaranya keras dan menggelegar, menarik perhatian beberapa orang di sekitar. Pak Salim terkejut dan segera bangkit dari duduknya. "Maaf, Pak, saya tidak berjualan, saya cuma berhenti sebentar, beli minum saja," ucapnya dengan suara lirih namun sopan. Namun polisi itu tidak mendengarkan. Ia sudah menaruh penilaian, alasan klasik, "Saya sudah hafal model begini, kamu pikir saya bodoh? Ini trotoar umum, bukan tempat jualan. Ayo, angkat gerobakmu dan ikut saya." Pak Salim hanya bisa terdiam. Peluh yang tadi menetes karena panas, kini bercampur dengan kecemasan, hatinya mulai diliputi rasa tidak tenang. Padahal ia merasa tak melakukan kesalahan, tapi niat baik dan kesabaran Pak Salim segera akan diuji lebih jauh. Pak Salim menatap wajah polisi itu dengan penuh kebingungan. Ia berdiri perlahan dari bangku kayu, mencoba menjaga sopan santun, meskipun jantungnya mulai berdebar tidak karuan. "Maaf, Pak, saya tidak berjualan di sini. Saya cuma berhenti sebentar beli minum. Tadi sudah jalan jauh," ucapnya pelan, disertai senyum kecil yang dipaksakan. Namun senyum itu tidak menggugah sedikitpun simpati dari oknum polisi di hadapannya. Matanya tajam, penuh curiga, dan gerak tubuhnya menunjukkan sikap otoriter. Ia mendekat, memandangi gerobak cilok Pak Salim dari dekat, lalu menghela napas panjang seolah sedang melihat penjahat kambuhan. "Kamu pikir saya bodoh? Saya sudah sering dapati pedagang kayak kamu ngeles begitu. Ini wilayah larangan, dilarang parkir apalagi dagang. Bikin macet dan kotor." Suaranya mulai meninggi. Beberapa orang mulai memperlambat langkah untuk melihat. Sebagian mengintip dari balik warung. Pak Salim menggeleng pelan. "Saya tidak niat dagang di sini, Pak. Tadi jalan dari ujung gang itu, panas sekali, aus. Jadi saya berhenti sebentar. Tidak buka dagangan, tidak teriak jualan. Hanya duduk minum air." Suaranya tetap tenang, tapi jelas terdengar getir. "Ngomong kosong," potong si polisi sambil menunjuk-nunjuk gerobak cilok.
Gerobak kamu mangkal di sini artinya kamu sudah melanggar. Aturan tetap aturan. Saya minta kamu bayar denda sekarang. Pak Salim mengangkat alis, terkejut. Denda, Pak. Tapi saya tidak berdagang di sini. Saya tidak salah. 500.000. Bentak polisi itu, tiba-tiba, nadanya menggelegar, membuat beberapa anak kecil yang sedang membeli jajanan di warung terkejut dan mundur. Bayar sekarang, atau saya amankan kamu dan gerobakmu. Pak Salim terdiam. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam hatinya. Uang 500.000 bukan jumlah kecil baginya. Itu bukan hanya hasil kerja seharian, tapi modal dagangnya untuk 1 minggu ke depan. Dia mulai merasa tubuhnya melemas, tapi lebih dari itu. Ia merasa harga dirinya diinjak. Dengan suara pelan, namun mantap, ia menjawab, "Maaf, Pak, saya tidak bisa bayar. Saya tidak merasa salah. Saya hanya istirahat, tidak jualan." Polisi itu mulai kehilangan kesabaran. Ia melangkah maju, mencengkeram kerah baju lusuh Pak Salim, dan mendorongnya ke belakang dengan kasar. Tubuh renta itu terhuyung dan nyaris jatuh menabrak tiang warung. Siku kirinya menghantam sisi gerobak dan menggores kulitnya, meninggalkan luka yang mulai mengalirkan darah. Beberapa orang di sekitar mulai bersuara lirih, tapi tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu risiko ikut campur urusan dengan aparat yang sedang berkuasa. Pemilik warung hanya memandang dengan wajah tegang, sementara Pak Salim merintih kecil, menahan sakit dan rasa malu. Polisi itu berdiri tegak, merasa menang. Sudah tua masih ngeyel, dasar keras kepala. Jangan kira, karena kamu kakek-kakek terus saya tidak bisa bertindak. Pak Salim duduk perlahan di bangku lagi, memegangi sikunya yang mulai memar dan berdarah. Wajahnya menunduk, bukan hanya karena kesakitan fisik, tapi karena luka batin yang jauh lebih perih, diperlakukan seperti kriminal di tengah orang banyak. Hanya karena sebuah salah paham yang tidak diberi kesempatan untuk dijelaskan. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi, tak ada keluarga yang bisa ia hubungi, dan semua orang hanya menjadi saksi bisu. Tapi takdir ternyata menyimpan kejutan besar yang akan segera datang, sebuah pembalasan tak terduga bagi ketidakadilan yang baru saja menimpanya. Di tengah ketegangan yang menyesakan itu, sebuah mobil dinas berwarna hijau tentara berhenti mendadak di seberang jalan, pintu terbuka dengan cepat, dan seorang pria berseragam loreng TNI Angkatan Darat keluar dengan langkah tegas, wajahnya keras dan penuh wibawa. Dengan pangkat bintang 1 terpasang jelas di dadanya, orang-orang yang tadinya hanya menonton dari jauh langsung terdiam. Mereka mengenali sosok itu. Ia adalah Brigjen TNI Pratama Wiraatmaja, komandan garnison militer di wilayah tersebut, sosok yang sangat disegani. Langkah sang jenderal cepat dan tanpa ragu, membelah kerumunan kecil yang mulai berkumpul. Tatapannya langsung tertuju pada sosok Pak Salim yang terduduk di bangku warung dengan tubuh lemah dan luka di sikul. Sorot matanya berubah tajam saat melihat kondisi sang kakek. Terlebih ketika melihat seragam lusuh dan tangan yang gemetar memegang botol air. Polisi yang tadi membentak dan mendorong Pak Salim belum menyadari kehadiran jenderal di belakangnya. Ia masih berdiri dengan gaya sok kuasa, sesekali meludah ke tanah dan memegangi pinggan. Tapi begitu suara berat dan tegas itu terdengar, seluruh suasana berubah drastis. Ada apa ini? Semua orang menoleh. Polisi itu pun kaget dan refleks membalikkan badan, melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Wajahnya langsung pucat. Ia berdiri tegak dan memberi hormat kaku. "Siap, Jenderal." Brigjen Pratama tidak membalas hormat itu, matanya menyapu seluruh pemandangan, dari gerobak kilong ke tubuh Pak Salim yang masih terduduk lemah, hingga kembali ke wajah si polisi yang kini mulai panik. "Siapa yang melakukan ini pada beliau?" Tanyanya dingin, dengan nada berbahaya. Polisi itu mencoba menyusun kata, "Maaf, Jenderal, saya tidak tahu." Kalau beliau diam, potong Pratama, nadanya naik 1 tingkat. "Kamu pikir hanya karena kamu berseragam kamu bisa semena-mena pada rakyat kecil? Apa dia mengganggumu, merampok, mengancam warga?" "Tidak, Jenderal, tapi dia melanggar aturan berjualan di zona larangan," jawab polisi itu gugup. "Dia sedang minum air, bukan berjualan. Apa kamu buta? Dan bahkan, kalaupun dia bersalah, apa pantas kamu dorong orang setua ini sampai luka?" Wajah Pratama memerah, tangannya mengepal. Polisi itu tertunduk, tidak bisa membalas sepatah kata pun.
Suara jenderal itu bukan sekadar marah, tapi mengandung kekecewaan yang dalam. Beberapa warga mulai mendekat perlahan, merasa bahwa ketidakadilan yang mereka saksikan akhirnya mendapat balasan. Pratama melangkah cepat menuju Pak Salim, berlutut di hadapannya. "Ayah," ucapnya pelan. Pak Salim mendongak perlahan, tampak terkejut. "Wira." Mata sang jenderal mulai berkaca-kaca, ia menggenggam tangan ayahnya dengan lembut. "Saya minta maaf, ya, saya terlambat." Warga sekitar terhenyak. Polisi itu membeku, tidak ada yang menyangka bahwa kakek Cilok yang mereka anggap biasa itu ternyata adalah ayah dari seorang jenderal TNI berpangkat tinggi. Dunia seolah terbalik dalam sekejap. Pak Salim masih menatap anaknya dengan mata yang basah, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tangannya yang gemetar menggenggam erat jemari Pratama, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi. Wajahnya yang lelah dan tertampar perlakuan semena-mena tadi kini mulai menampakkan secercah ketenangan, bukan karena luka di sikunya telah sembuh, tetapi karena luka batinnya mulai terobati oleh kehadiran putranya sendiri. "Kenapa kamu bisa ada di sini, Nak?" tanya Pak Salim lirih, masih sulit menyembunyikan rasa shock sekaligus harunya. Pratama menatap ayahnya dalam-dalam. "Saya kebetulan lewat setelah kunjungan dari kantor koram. Ada yang lapor via pesan bahwa ada oknum memperlakukan pedagang tua dengan kasar. Saya tidak sangka itu, ayah." Suaranya serak, nadanya menahan emosi. Dia kembali menatap luka di lengan Pak Salim dan menggenggam tangan ayahnya lebih erat, seolah ingin memindahkan semua rasa sakit itu ke dirinya. Situasi di sekitar mereka berubah total. Warga yang tadinya hanya menonton kini mulai mendekat dengan raut wajah iba. Sebagian bahkan terlihat menyesal, karena tidak ada satupun dari mereka yang berani membela Pak Salim sejak awal. Mereka hanya bisa menunduk. Merasa malu melihat kakek renta itu diperlakukan tidak adil, dan sekarang ternyata adalah ayah dari seorang jenderal. Polisi yang tadi bertindak kasar berdiri mematung, wajahnya pucat pasir. Ia mulai sadar bahwa bukan hanya posisinya yang terancam, tapi juga kehormatannya sebagai aparat. Pratama berdiri perlahan dan menoleh ke arah polisi tersebut dengan tatapan dingin. "Nama dan pangkatmu siapa?" tanyanya datar, tapi penuh tekanan. "Dewi Bribka Andi." "Jenderal," jawabnya dengan suara gemetar. "Mulai detik ini, kamu saya laporkan ke Propam atas tindakan tidak manusiawi, penyalahgunaan wewenang, dan dugaan pemerasan terhadap warga sipil," tegas Pratama. "Saya akan pastikan kamu diberi sanksi sesuai aturan. Seragam bukan hak untuk menyakiti rakyat." Bribka Andi tak mampu berkata apapun, kepalanya tertunduk, peluh membasahi pelipisnya meskipun angin mulai berembus. Ia tahu hari ini akan dikenang sepanjang hidupnya, bukan sebagai momen kemenangan, tapi sebagai hari di mana kesombongannya dipatahkan oleh kebenaran yang datang dari arah tak terduga. Sementara itu, Pratama memanggil ajudannya yang sejak tadi menunggu di dekat mobil dinas. "Segera panggil tim medis, bawa ayah ke rumah sakit, dan pastikan gerobaknya dibawa juga. Saya ingin gerobak ini tetap utuh. Jangan ada yang berani menyentuhnya tanpa izin." "Siap, Jenderal." Pak Salim menoleh dengan tatapan haru. "Gerobak itu sudah jadi bagian dari hidup saya, Nak." Pratama tersenyum kecil, "Dan selama saya hidup, tidak akan ada yang boleh menyentuhnya dengan semena-mena lagi." Warga sekitar mulai menepuk tangan pelan, bukan karena hormat pada pangkat, tetapi karena keadilan yang akhirnya datang tepat waktu. Hari itu, di jalan kecil kota yang panas, kehangatan hati seorang anak dan kekuatan cinta pada orang tua menjadi pelajaran nyata bagi semua yang menyaksikan. Setelah keributan mereda, Pak Salim perlahan dibantu berdiri oleh anaknya, Brigjen Pratama, dengan sangat hati-hati, seolah ayahnya adalah harta paling berharga di dunia. Ajudan jenderal dengan sigap mengambil alih gerobak Cilok milik Pak Salim dan menuntunnya menuju mobil dinas. Beberapa warga dengan spontan ikut membantu, menunjukkan solidaritas yang sempat hilang saat awal kejadian. Pak Salim sempat menolak saat akan dibawa ke rumah sakit, tetapi Pratama menatapnya dengan penuh kasih. "Ayah butuh diperiksa, biar saya yang urus semua. Ini bukan karena ayah lemah, tapi karena saya anak ayah." Ucapan itu membuat Pak Salim terdiam, lalu akhirnya mengangguk pelan. Di usia senjanya, bukan kekayaan atau gelar yang ia harapkan dari anaknya, melainkan penghargaan dan perlindungan seperti itu. Dan hari ini,
semua itu ia dapatkan dengan utuh. Mobil dinas mulai bergerak perlahan, meninggalkan lokasi. Warga menepi, memberi jalan. Namun pandangan mereka tertuju penuh pada sosok Pak Salim di dalam mobil. Seorang kakek tua yang sehari-hari mereka lihat mendorong gerobak cilok, ternyata menyimpan kisah yang luar biasa. Tidak sedikit dari mereka merasa malu, karena sebelumnya hanya menonton diam, bahkan sebagian pernah menawar cilok Pak Salim dengan harga tak wajar. Di sisi lain, Bribka Andi masih berdiri mematung di lokasi, menahan malu dan takut. Ia ditinggalkan dalam suasana yang sunyi dan penuh tekanan. Seorang petugas provos militer yang ikut bersama Brigjen Pratama tadi telah memanggil tim pengawas dari Polres setempat untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan Andi. Hari itu, dia bukan lagi sosok berwibawa yang bisa menegur pedagang sembarangan. Ia menjadi simbol dari kegagalan moral seorang aparat negara. Di rumah sakit, Pak Salim mendapatkan perawatan ringan, luka di sikunya dibersihkan dan dibalut, tidak terlalu parah, tapi cukup untuk mengingatkannya bahwa ketidakadilan bisa melukai siapa saja. Sambil menunggu hasil pemeriksaan, Pratama duduk di samping ranjang, memegang tangan ayahnya. Sesekali mereka berbincang ringan, mengenang masa lalu saat Pratama masih kecil, ketika ayahnya mendorong gerobak cilok dari pagi hingga sore demi menyekolahkan anak-anaknya. "Ayah gak pernah nyangka kamu bisa jadi jenderal," ucap Pak Salim lirih. Pratama tersenyum, "Itu semua karena Ayah, karena kerja keras Ayah. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah Ayah tanamkan sejak kecil, jujur, berani, dan tidak takut membela yang benar." Mata Pak Salim berkaca-kaca, ia tak lagi merasa kecil di tengah dunia yang kadang tak adil. Hari itu, harga dirinya kembali pulih, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dia bukan sekadar pedagang cilok, tetapi seorang ayah dari seorang jenderal yang tidak lupa asal-usulnya. Keesokan harinya, kisah Pak Salim dan Brigjen Pratama menjadi viral di media sosial. Seseorang merekam sebagian kejadian itu, dari awal hingga saat Pratama memeluk ayahnya. Judul-judul berita bermunculah. Jenderal TNI marahi polisi yang kasari pedagang cilok, ternyata itu ayahnya sendiri. Kisah ini menyentuh banyak hati, terutama masyarakat kecil yang merasa tidak berdaya. Banyak orang datang ke rumah Pak Salim, membeli ciloknya sambil mengucapkan hormat. "Pak Salim, ciloknya makin enak sekarang ya," kata salah satu pelanggan sambil tersenyum. Pak Salim hanya tersenyum malu. Ia tidak berubah, tetap sederhana, tetap ramah. Tapi kini ia berdiri tegak, bukan hanya sebagai penjual cilok, tapi sebagai simbol bahwa harga diri tidak ditentukan oleh seragam, pangkat, atau status, melainkan oleh keberanian untuk tetap benar dalam keadaan yang salah. Dan di balik semua itu, berdiri sosok anak yang tidak pernah lupa siapa yang membesarkannya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.